Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dalam surat Hud yang barusan saya baca, ayat ke-6, Allah berfirman, tidak ada satupun makhluk yang di atas bumi ini kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Jadi rezeki itu sesuatu yang sudah given Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika kita 4 bulan di perut ibu kita, salah satu yang sudah ditetapkan itu adalah rezeki kita. Rezeki, ajal, amal, nasib. Cuma masalahnya adalah kita nggak tahu seberapa besar dan seperti apa. Satu. Yang kedua, yang Allah ingin sebenarnya bukan kita tahu atau bagaimananya, tapi apa ikhtiar kita. Karena ketika kita berikhtiar, Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepada kita. Dan Allah ingin melihat ikhtiar kita. Bahkan Allah sangat mengapresiasi ikhtiar kita. Bahkan disebutkan ada dosa-dosa yang tidak bisa hilang kecuali dengan bekerja keras. Atau di hadis yang lain dikatakan, lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum. Seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana burung yang keluar dalam keadaan perutnya kosong, kemudian pulang dalam keadaan perutnya penuh. Jadi yang Allah pengen lihat sebenarnya usaha kita, dan usaha itulah yang menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala. Jadi luar biasa ya, kita sayang sama keluarga kita nyari rezeki, kita dapat sesuatu dan kita bahagia, kita membahagiakan anak kita, Allah ampuni dosa kita, bahkan Allah jadikan itu sebagai amal saleh. Jadi jalan surga kita salah satunya melalui mencari rezeki. Bahkan disebutkan ada sebuah kisah tentang seorang tabi'in ya, Ibrahim bin Adham. Suatu ketika ada orang yang datang ke majelisnya mengadu, ya saya punya anak banyak banget, susah ngurusnya, repot rasanya. Beliau menjawab dengan tenang. Kalimatnya begini, ib'ats ilayya minhum man laisa rizquhu 'ala Allah. Coba anakmu yang mana yang enggak ditanggung rezekinya sama Allah, kasih ke saya. Maka laki-laki itu menjadi diam. Jadi sebenarnya sudah Allah tanggung. Sudah ada. Kita disuruh berusaha dan berikhtiar. Bahkan sejatinya kita itu bahkan nggak mati sampai jatah rezeki kita habis. Jadi kalau kita udah mati ya berarti memang jatah rezeki kita habis gitu ya. Kalau kata Nabi hadisnya itu, ayuhan nas inna ahadakum la yamutu hatta yastakmila rizqahu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezeki kalian. Gitu. Jadi jangan pernah merasa waduh ini susah banget. Justru kita harus berikhtiar gitu. Kalau kata guru saya dulu zaman saya kecil, seperti kita tuh punya pohon, tapi kita nggak ngerti buahnya banyak apa enggak gitu. Terus goyang pohon itu, seperti kisah Maryam gitu ya, waktu melahirkan menggoyang pohon kurma, kurmanya jatuh gitu. Ada memang yang jatahnya pohonnya banyak gitu buahnya, jadi kita goyang sedikit jatuhnya banyak. Ada yang buahnya memang sedikit, keras usahanya pun jatuhnya nggak banyak. Tapi satu hal yang harus kita pahami adalah bukan tentang banyaknya, tapi tentang ikhtiar. Dan ketika ikhtiar kita optimal, maka tadi yang saya bilang, dapat bahagiaan, diampuni dosa, berlimpah kebaikan, bahkan menjadi pahala yang berkesan. Syaratnya cuma satu sebenarnya. Satu, yakin Allah Maha mengatur. Dua, niatkan ikhtiar kita mencari rezeki kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sadarkan diri kita bahwa karena ini titipan dari Allah, kita harus menggunakannya dengan cara yang Allah inginkan, dengan cara yang Allah kehendaki. Ada kewajiban zakat di situ, ada berbuat baik kepada orang lain, dan seterusnya, yang itu semua bisa kita lakukan dengan harta yang dititipkan kepada kita. Jadi ketika
kita memahami konsep ini dengan baik, satu, kita tidak boleh pernah berputus asa, kita harus selalu ikhtiar, ikhtiarnya menjadi pahala, banyaknya bikin kita bersyukur, sedikitnya tetap bersyukur, dan bisa sabar, semuanya menjadi baik. Jadi kesyukuran itu adalah kebaikan yang berlimpah, sehingga ujungnya adalah barokah. Barokah itu kata Nabi maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Atau kasratul khair, banyaknya kebaikan. Jadi baik. Saya kira itu. Terakhir saya ingin mengajarkan sebuah doa yang Nabi ajarkan, dan saya suka sekali doa ini. Nabi mengajarkan doa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashun, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki urusan agama kami, karena agama ini perkara pokok dalam hidup kami. Perbaiki urusan dunia kami, karena dunia ini kami tinggal. Perbaiki urusan akhirat kami, karena kesanalah kami akan kembali. Jadi ini doa yang menyenangkan membacanya. Kita minta dicukupkan, dan kemudian ditutup dengan kalimat yang juga Nabi ajarkan, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wala taqilna ila anfusina tarfata. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, birahmatika nastaghits, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Bereskan ya Allah semua masalah saya, termasuk masalah rezeki. Dan kita berharap senantiasa ada dalam jalan Allah, dibimbing oleh Allah, sehingga semua urusan kita menjadi baik dan barokah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.